A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepanjangan sehat buat kita ya, amin. Allah masih berikan nikmat Islam buat kita, amin, amin, amin. Ibu-ibu gimana kabar, semuanya sehat? Alhamdulillah. Dan juga kami berharap semua pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita kembali bersilaturahmi dalam program Cahaya Hati Indonesia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita pada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Seperti biasa hari ini kita akan membahas tema yang dekat dengan keseharian kita. Dan juga nanti kita akan menyaksikan video yang viral yang bisa menjadi inspirasi bagi kita atau nanti juga akan menjadi tema besar kita kali ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyapa guru-guru kita yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Di kesempatan pertama hadir bersama kita Ustadz Awwaluddin Ghaffar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Boleh dipegang mic-nya Ustadz. Nah, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, samping itu ada guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Kiai, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, samping Kiai Khalil Nafis hadir juga bersama kita, Hajah Lilis Fauzia Bagis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Masya Allah. Dan tidak hanya itu, hari ini juga kesempatan yang bahagia ini hadir juga sama kita nih Syekh Oday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah. Hayyakumullah wa bayyakum. Masya Allah. Ahlan wa sahlan bikum. Wa Allahu Akbar. Ahlan wa sahlan minkum. Ngerti nggak Bu? Iya. Ini dari Palestina, ini saudara kita Ibu. Terima kasih banyak Syekh Oday sudah hadir di sini. Dan juga buat Anda pemirsa, tema apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini, saya akan ajak Anda dan ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak juga semuanya, kita saksikan video yang viral berikut ini. Petugas kepolisian lalu lintas Polres Sumedang, Jawa Barat berlari menelusuri jalan tol Cisumdawu setelah mendapat laporan adanya sepasang suami istri lanjut usia berjalan kaki menelusuri jalan tol Cisumdawu pada arus balik H+4 Lebaran. Cisugan, paling itu intinya. Belakangan diketahui kakek nenek ini bernama Ojo Sujono 77 tahun dan Halimah 75 tahun yang berjalan kaki menyusuri tol Cisumdawu karena rindu pada sang cucu. Mereka berniat menengok cucunya yang tidak mudik di musim lebaran. Pasangan lansia ini berniat berjalan kaki sejauh 25 km menuju Kecamatan Ranca Kanalong karena tak punya ongkos untuk naik kendaraan umum. Polisi kemudian memberikan uang untuk transportasi dan mengantarkan kakek nenek ini keluar tol dengan mobil polisi untuk melanjutkan perjalanan. Masya Allah. Gimana pandangan daripada guru-guru kita? Untuk itu kesempatan pertama persilahkan kepada Ustadz Awwaluddin Ghaffar. Silakan Ustadz, fadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Ketika kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga kita, insya Allah semuanya akan menjadi rukun, akur, dan insya Allah semuanya menjadi makmur dan berkah dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu pelajaran untuk kita semuanya. Ya, dan juga mungkin nanti jika ada tetangga yang misalnya ada kekurangan untuk bertemu dengan silaturahmi, mungkin ini juga bisa ladang amal untuk kita membantu tetangga-tetangga yang ingin bersilaturahmi. Bantulah mereka karena salah satu ajaran Islam itu adalah memperkuat tali silaturahmi. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Awwaluddin Ghaffar. Selanjutnya kita simak dari guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Kiai. Ibu bapak sekalian, kita lihat tadi kakek-kakek umur berapa? 75 tahun. Karena itu kita ingat bahwa hidup tak selamanya, pasti tua. Tinggal kita berpikir maqaddamu wa asyarahum wa kulla syai'in hasainahu fi kitabim. Apa yang kita bawa untuk menghadap Allah, kemudian legacy apa yang mau kita tinggalkan di dunia ini. Kita tidak selamanya muda dan tidak selamanya hidup.
Yang kedua yang bisa kita petik adalah mudik itu tidak semata-mata karena barangkali kangen-kangenan dengan teman, tetapi lebih penting adalah bagaimana kita silaturahim dengan orang tua. Inilah budaya yang dibalut, dikombinasi dengan nilai agama. Kita setahun barangkali ngumpulin uang, kadang-kadang maksain pulang ya. Maksain pulang tuh macam-macam, maksain karena nggak punya duit, tuh maksain dengan transportasi seadanya. Naik motor dan seterusnya, mungkin dianggap aneh. Tetapi memang itulah sebenarnya orang kita ini nggak muluk-muluk. Orang mangan sing penting ngumpul, apalagi kumpul mangan-mangan. Nah, ya. Kan nggak mungkin kita kumpul-kumpul nggak makan-makan kan gitu. Jadi kalau kumpul-kumpul ini ada halal bihalal, kok nggak ada makan-makan karena alasan puasa Syawal, besok nggak ada yang datang lagi halal bihalal itu. Nah oleh karena itu tradisi kumpul-kumpul, kekuatan seperti kakek nenek tadi itu dijadiin spirit bagi kita. Bahwa kita ini perlu rutin bertemu dengan keluarga. Kita bagian dari nikmat yang paling besar adalah persaudaraan. Baik saudara karena seiman atau saudara karena secara biologis. Ya kan? Bini'amatihi ikhwana. Dengan nikmat Allah kita ada persaudaraan saling mencintai antara kita. Kalau ibu bapak datang berjamaah begini, lalu saling kenal, itu nyampe di pintu aja sudah bahagia. Pas ngaji ketemu lagi dengan teman, bahagia lagi. Jadi ibu bapak sekalian, silaturahim itu membuat kita dianggap panjang umur. Ya, panjang umur itu apa? Dengan cara kita ketemu, kita berdiskusi, kemudian kita mungkin bisa menjadikan sesuatu. Jadi panjang umur itu bukan berapa lama hidupnya, tapi seberapa banyak kita memberi manfaat. Ayun sa'alahu fi asyar itu kan manfaat. Kalau orang yang diem saja enggak ketemu siapa-siapa, apakah mungkin kita bisa memberi legacy pada yang lain? Dan rizki yang dibesarkan bukan rizki itu hanya uang saja, sehat, senyum. Orang yang biasa interaksi biasanya itu sehat. Coba yang aktif di takmir masjid itu enggak sakit-sakit. Pas berhenti jadi takmir masjid sakit-sakitan. Iya begitu juga mungkin orang yang masih aktif kerja itu sehat. Tapi ketika pensiun kadang-kadang sakit-sakitan. Artinya apa? Jangan berhenti kita silaturahim lalu mengurung di rumahnya. Itu kadang-kadang malah halu kena jin nantinya. Ya, malah kesurupan. Nah kita dengan silaturahim itu perlu dikuatkan di antara kita. Nah, kakek tadi itu semangat silaturahim. Ibu bapak sekarang nggak bisa datang langsung, ada video call. Mungkin tadi bapak-bapak tuh masuk ke jalan tol karena gak tahu itu tol dan jalan umum. Gak tahu saya yakin kalau 75 tahun dulu belum ada tol itu. Nah, dia belum ngerti atau mungkin sudah ingatannya hilang. Ya sudah gak merasa ada tol dan tidak. Tapi yang ada hanyalah rindu kepada sang cucu. Biasanya kalau ibu-ibu ketemu anak lupa suaminya. Iya bu ya. Jadi kalau bapak sekalian kalau ada di rumah terus anak datang mondok atau dari mana. Yang direwang itu anaknya terus lupa sama suaminya. Kalau ada cucu lupa suami sama anaknya. Ya ingat hanya cucunya. Nah ini naluri-naluri kita. Oleh karena itu semangat dari kakek tadi. Gimana kita semangat silaturahim. Semangat juga nyambung persaudaraan kita. Kemudian kita bagaimana sampai kapanpun kita jangan sampai ada di antara kita ini musuhan dengan saudara. Dengan anak. Nikmat yang paling besar adalah selain nikmat iman dan Islam, yang kedua adalah nikmat pergaulan. Saudara, orang yang sekitar kita adalah saling mencintai, saling merindukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita untuk ibroh ya, memperbaiki diri kita dan langkah-langkah lebih baik setelah bulan Ramadan ini. Terima kasih. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Kiai Haji Khalil Nafis. Selanjutnya kita simak dari guru kita Ustazah Lilis Fauzia. Silakan Ustazah. Ya, terima kasih. Kalau melihat tadi potongan video, tidak bisa kita hanya mengandalkan ketulusan. Tetapi ada 4 bekal yang harus diberikan. Yang pertama adalah niatkan memiliki anak untuk meneruskan sujud kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau sudah diniatkan bahwa kita memiliki anak hanya untuk beribadah kepada Allah, insya Allah kita tidak perlu lagi khawatir. Kita mengeluarkan uang sebanyak apapun tidak akan menyesal. Sehingga tidak ada kata-kata indah ketika sudah dewasa. Kamu disekolahkan mahal-mahal, sekarang waktunya kamu berbakti kepada ibu.
Tidak akan ada lagi kata-kata seperti itu. Yang kedua, diajarkan atau dibekali anak tersebut untuk menjadi seorang pemimpin. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Setiap individu manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ditugaskan untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga si anak bisa independen di kemudian hari. Tidak lagi tergantung kepada siapapun. Karena dia bisa menjadi pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, ajarkan sodakoh. Aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, hubungannya sama Allah. Atuz zakah, diajarkan peduli terhadap sesama. Jangankan kepada orang tua, karena sedekah kepada orang lain pun dia peduli. Apalagi terhadap orang tua. Karena dzil qurba, ketika kita bersedekah yang diutamakan adalah kerabat, salah satunya adalah orang tua. Kemudian yang terakhir, poin inti yaitu diajarkan untuk menjaga harta atau investasi. Sehingga ketika ditinggalkan oleh orang tua di kemudian hari, maka orang tua tidak akan lagi khawatir karena anaknya sudah bisa mandiri, sudah bisa mencari rezekinya sendiri. Mungkin itu, terima kasih, mudah-mudahan kita sebagai orang tua bisa membekali 4 hal tersebut. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Lilis. Tadi kita sudah dengarkan pendapat dari ketiga orang guru kita, rata-rata sama ya Bu ya. Baik, setelah ini kita akan lanjutkan lagi bahasan kita dan kita akan mengkaji tafsir dari ayat-ayat yang dibacakan di kesempatan kali ini. Tentunya hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Jangan kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما فلا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita sudah menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 dan sama-sama mari kita simak kajian tafsirnya bersama dengan guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Kiai, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Ibu bapak sekalian, di surah Al-Isra ayat 23 ini kita ingin menjelaskan secara detail kata-kata wa qadha rabbuka. Kata-kata qadha di sini bermakna amarah, memerintah, rabbuka Tuhan. Qadha biasanya kan keputusan, al-qadha keputusan. Qadhi adalah hakim, tukang memutuskan. Di sini wa qadha artinya keputusan rabbuka. Keputusan perintah dari Tuhanmu. Ada lagi menyebutkan wa qadha bimakna ausa bihi, wasiat. Ya, wasiat itu artinya nasihat, sama dalam arti yang sama, perintah ausa. Yang saya baca ini tafsir At-Tabari ya, di surat Al-Isra ayat 23. Jadi wa qadha, dan memerintah rabbuka Tuhanmu alla ta'budu, agar tidak menyembah kalian illallah, illa iyyahu, kecuali kepada Allah. Tidak kecuali, berarti tidak ada yang lain. Berbeda dengan kata wa'budu atau wa'budu Allah, menyembahlah kepada Allah. Mungkin menyembah kepada yang lain. Tapi kalau Allah ta'budu illa iyyahu, tidak boleh Anda menyembah kecuali kepada Allah. Berarti tidak ada kemungkinan yang disembah kecuali Allah. Jadi pertama nafi, kemudian diberi istisna namanya. Pertama tidak ada yang boleh disembah. Kemudian istisna illa, kecuali. Itu istisna, berarti hanya satu-satunya yang disembah adalah Allah. Ini namanya kalamun baligh. Kalam, ucapan firman Allah yang sangat indah dan ringkas, yang tidak mungkin bermakna yang lain. Kalau seperti ini, nggak mungkin kita ini bisa belajar dari terjemahan. Kedalaman makna, arti dari makna, itu kalau kita mengerti bahasa Arabnya. Bahwa an-nafyu bil istisna'i adalah isbatun wa qararun. Bahwa nafi tidak ada yang lain disembah. Kemudian istisna, pengecualian, kecuali Allah, berarti tidak ada yang lain disembah kecuali Allah. Jadi nggak mungkin nyembah yang lain. Tapi kalau silahkan dan kami perintahkan Anda menyembah Allah, itu cuma satu berarti. Ini makna wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa bil walidaini ihsana, dengan kepada orang tuanya untuk berbuat ihsan. Waw di sini waw atof, waw sambung. Waw beda dengan au. Kalau au berarti atau, boleh atau tidak. Ini nyambung. Berarti keputusan Allah kepada kita apa? Bil walidaini ihsana, perintah Allah kepada kita untuk kepada kedua orang tua kita berbuat ihsan. Siapa orang tua kita? Yang dimaknai di sini ada ibu dan bapak. Bapak dan ibu. Ibu dan berarti sama antara ibu dan bapak. Meskipun nanti kita diberi penekanan kepada ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Untuk menunjukkan kita harus hormat kepada ibu. Maka ketika ada seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa yang pertama kali itu saya hormati ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Summaman ya Rasul, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Ditanya lagi, summaman, kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuka, sampai 3 kali ibumu. Kemudian summaman ya Rasulullah? Abuk, bapakmu. Berarti ibunya 3, bapaknya. Berarti ibunya, bapaknya. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak seneng karena punya keinginan tapi takut diomelin istri. Yang penting ngomong sudah merasa lega. Terwakili katanya. Nah, wabil walidaini ihsana, berbuat ihsan kepada kedua orang tua kita. Apa itu ihsan? Ya.
Ihsan ini Bapak Ibu sekalian kalau kepada Allah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita bisa beribadah seperti melihat Allah. Kalau tidak bisa seperti melihat Allah, minimal merasa dilihat oleh Allah. Itu ihsan kepada Allah. Kalau ihsan kepada manusia seperti apa? Antuh sinaliman ahsana ilaik. In ahsantum ahsantum li'anfusikum. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang lain yang berbaik. Itu minimal. Jadi tetangga kalau datang itu sering ngasihin oleh-oleh malam Jumat, kirim hadiah, kirim sedekah, kirim makan makanan, kita balas dengan makan. Itu ihsan tingkatan yang paling rendah. Ihsan antar kita yang lebih tinggi apa? Antuh sinaliman asa'a ilaik. Berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Nah ini kita bisa enggak orang cuek tapi kita nyambung silaturahim. Nah itu sulit. Orang yang mau memutus silaturahim kita nyambung. Orang musuhan sama kita senyum. Makanya kalau di dalam kerangka kita membangun ma'asyara bil ma'ruf itu adalah tabassumuka sedekah, senyummu sedekah. Jadi kalau udah ketemu orang jangan nunggu disenyumin baru senyum. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Itu kurang waras ya. Jadi ihsan yang lebih tinggi kalau ada orang berbuat baik, kita berbuat baik. Tapi yang lebih tinggi lagi adalah orang yang berbuat buruk kepada kita, kita berbuat baik. Atau orang gak pernah berbuat apa-apa sama kita lebih dulu berbuat baik. Dan ingat, kita berbuat baik itu bukan karena orang berbuat baik, tapi karena perintah Allah kita disuruh berbuat baik. Ibu bapak kalau karena orang lain sering kecewa, kurang apa pak saya ke tetangga itu, butuh duit saya kasih pinjem. Kalau saya nyapu depan rumah, saya sapu depan rumah dia pak, tapi apa? Buang sampah ke depan kita. Ke kita nggak ada baik-baiknya pak, pasti capek kalau karena orang. Coba dibalik, saya berbuat baik kepada dia. Saya nyapu depan halaman dia bukan karena dia, saya karena diperintah oleh Allah. Mungkin orang itu nggak berbuat baik sama kita. Mungkin orang itu malah curang sama kita. Itu ujian dari Allah. Kita benar ikhlas karena Allah atau karena orang? Kalau karena orang berhenti, kita berbuat baik. Karena orang nggak berbalas dengan baik. Tapi kalau karena Allah kita tidak akan pernah berhenti. Orang itu nggak membalas, ada suatu saat jalan dari orang lain yang membalas kepada kita. Ya. Lalu dijelaskan di dalam ayat, ini contohnya, imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Kalau kita dapatkan orang tua kita sudah tua, dua-duanya sudah tua, atau salah satunya mungkin dulu bapaknya sudah tua baru nikah, jadi ibunya masih muda, bapaknya udah tua. Mungkin kan gitu. Artinya apa tadi dengan ihsan? Kalau ternyata ini sudah dapat yang tua, maka tetap kita jangan sampai mengatakan uff. Apa itu uff? Yang dimaksud dengan uff itu Pak adalah kullu kalamin, setiap perucapan yang itu memberatkan atau menyakitkan kepada kedua orang tua, itu adalah kata uff. Fala tu'affifu min syai'in taru min hadim aw minhuma mimma yata'adza bihin nas. Jangan sampai ada kata-kata yang sampai menyakitin kepada orang itu nyentak bahasa kita. Ngomongnya kok nggak enak. Apa yang dimaksud di sini? Mungkin orang tuanya sudah nggak ada manfaatnya buat kita. Mungkin orang tua rewel bagi kita. Sudah ngelayanin diomilin ya. Sudah kita juga ngelayanin orang tua diomilin. Itu nggak ada apa-apanya dibanding kita dulu masih kecil. Dipegang ngencing sama orang tua. Orang tuanya senyum. Tapi coba kita bisa nggak? Orang tua kita ini yang bagaimanapun juga kita bisa senyum. Minta uang, kalau kita sebagai orang tua, kemarin minta, besok minta lagi, kita kasih anak kita. Coba kalau orang tua yang minta, baru minggu lalu minta, minggu ini minta, nggak ada cukupnya ibu ini. Nggak ada cukupnya bapak ini, mungkin begitu kan? Mudah-mudahan tidak. Tapi ada juga di sebelah sana yang nggak rela, dirinya rela, suaminya nggak rela. Mungkin suaminya, anaknya nggak rela. Mungkin, ya.
Oleh karena itu disampaikan dalam Al-Quran. Karena apa? Kalau sudah tua kita ngadepin orang tua, dilayanin salah, enggak dilayanin salah. Maka wala taqul lahuma uf. Jangan bilang uf, isbir, sabarlah. Ya, jangan sampai kita ini nyalahkan orang tua. Dan jangan sampai ada ucapan yang nyakitin orang tua. Paling pol diem. Waduh, nggak sabar Pak. Kenapa? Kencingnya di mana-mana. Udah kita bersihin kencingnya orang tua, masih diomelin sama orang tua. Itu yang diajarkan di dalam Al-Quran ini. Bagaimana kita ini berbuat baik kepada orang tua. Bisa kama rabbayani saghira. Itu baru pelayanan yang sifatnya fisik. Bagaimana dengan yang lain Pak? Bisa nggak ibu bapak sekalian tak pernah lupa mendoakan kedua orang tuanya? Alhamdulillah. Tapi banyak juga di antara kita hanya doa untuk dirinya sendiri, lupa untuk orang tua kita. Mungkin juga kita ya butuhnya pengajian begini ini kadang-kadang lupa. Karena apa? Ruwetnya sendiri dari masalah kita lupa. Yang kedua, kalau orang tua masih ada, bisa nggak kita cakap-cakap ngomong-ngomong dengan baik-baik itu? Meskipun dia nyentak seperti apa, tetap dengan bahasa yang kita santun dengan baik kepada kedua orang tua. Mungkin gak ada gunanya ngomong, mau gak kita mendengarkan? Dia udah lepas kok kadang-kadang, alah gak usah didengarin, orang tua tuh gak nyambung udah. Bisa gak kita ini berbuat baik untuk kita dengarin orang tua? Syukur-syukur kita bisa menjamin orang tua, bisa ngasuh orang tua, bisa juga melayani orang tua. Ibu bapak yang masih ada orang tuanya, jangan lupa berbuat baik. Gak mungkin kita ini menjadi orang mulia dan sukses tanpa ridho kedua orang tua kita. Di akhirat juga begitu. Ridhollahi fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidin. Allah ridho kalau kedua orang tua kita ridho. Dan kita akan menjadi orang yang dimurkai Allah kalau kedua orang kita murka. Maka kalau masih hidup kita baik-baik kepada orang tua, mendoakan, melayani. Tapi kalau udah meninggal bagaimana? Jangan lupa doakan. Jangan lupa laksanakan nasihat-nasihat baik kedua orang tua. Jangan lupa sambung silaturahim dengan orang-orang yang menjadi teman dari kedua orang tua kita. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu senjata bagi orang mukmin dan pokok inti dari ibadah kita. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Ya Fattah, ya Razzaq, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna bima yanfa'una. Allahumma faqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية وشكر العافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama telah mendengarkan dan juga membacakan doa dari hati yang paling dalam. Insya Allah setiap doa yang dipanjatkan dengan keikhlasan, mudah-mudahan Allah akan mengijabah semua doa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling penting dari tema kita kali ini adalah mari kita coba lagi untuk menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim antara anak dengan orang tua, kakak dengan adik, ya, kakek dengan cucu, bahwa dengan rumah tangga yang penuh dengan cinta kasih semata-mata karena Allah, insya Allah akan terbentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Saya David Ali Kondoduri. Terima kasih banyak guru-guruku yang sudah hadir. Terima kasih banyak Syekh Oda yang sudah hadir, ibu-ibu, bapak-bapak dan juga pemirsa di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi
sallallahu alaihi wasallam.